Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan yang pelihara kita dari awal sampai pada saat ini kita ada di sini. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan bersuka cita, kita akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Jangan terkekang oleh masalahmu, saudara. Letakkan dulu di belakang. Tinggalkan, tanggalkan. Kita mau lari kepada Bapa. Kita mau terima jamahannya hari ini. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat. Haleluya. 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 Ya Rabbi. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang tak pernah berkurang dari setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun Tuhan tangan kami, Engkau ada dan Engkau selalu ada. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Bapak Tuhan yang meletakkan setiap masalah kami, setiap kekhawatiran kami Tuhan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau bersujud, kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus atas setiap kehidupan kami. Bahkan atas ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan dimanapun di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah bertahta di atas segala puji-pujian. Tuhan Allah mendengarkan setiap kekhawatiran, Tuhan Allah mendengarkan setiap tangisan. Bahkan Engkau berkarya ya Roh Kudus. Berkati setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti Tuhan. Setiap ibadah penuh dengan lawatan Tuhan. Dan kami percaya kuasa kemenangan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau berdoa buat tudung-tudung rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo beserta Ibu Hermi. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta William Kautu beserta Ibu Mauli. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Muda Wimi Pranoto beserta Ibu Rina. Tuhan, Tuhan Allah memilih tudung-tudung rohani kami guna perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Kami percaya lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan Yesus lewat kehidupan mereka ada kuasa, ada kemenangan yang terjadi. Bahkan kami percaya lewat kehidupan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada juga banyak jiwa yang berbalik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan visi dan misi-Mu Tuhan untuk tujuan kami Tuhan. Bahkan kesehatan, pekerjaan, pelayanan Tuhan Engkau ambil alih. Engkau bertata atas setiap segala sesuatunya. Keluarga besarnya Engkau berkati, keluar masuknya Engkau berkati. Engkau jadikan naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami tercinta Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan ada banyak kericuhan, ada banyak problematika Tuhan. Tapi kami percaya bangsa kami aman bersama-Mu ya Tuhan. Bangsa kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari jajaran terendah sampai jajaran tertinggi Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu, berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk mengatur mengelola bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami tolak semua setiap roh
percaya bangsa kami, bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan kami berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan. Pulihkan kota kami Tuhan, pulihkan kami lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Bahkan setiap kota-kota pendukung Tuhan berkati. Limpahkan Tuhan dengan kemurahan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, berlimpah-limpah atas kota kami Tuhan. Bahkan kami mau serahkan Tuhan kepemimpinan dari setiap gubernur dan wakil gubernur Tuhan Yesus. Bahkan setiap jajaran Tuhan yang memerintah di kota kami Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan ada dalam lawatan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan untuk setiap pemimpin kota kami Tuhan, agar kota ini Tuhan jadi kota kesukaannya Tuhan, jadi kota kesukaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami teringat Tuhan untuk setiap generasi-generasi Yeremia di kota Jakarta Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kecamatan Mampang Tuhan. Kami berdoa dimulai dari Kelurahan Kuningan Barat, Pelang Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, bahkan Bangka Tuhan. Semuanya ada dalam lingkupan Tuhan. Berkati ya Tuhan, semua ada dalam lindungan Tuhan. Berkati ya Tuhan, setiap Tuhan, kelurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, namamu dipermuliakan Tuhan. Karena kami ada di tempat ini, kami beribadah di sini Tuhan. Maka Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan tercurah, terpancar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami terima Tuhan untuk bangsa, pilihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berkati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan mata Tuhan yang sudah dicelikan Tuhan, celikan mata rohani mereka ya Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan Yesus mengaku bahwa Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan, dimanapun berada Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat kesembuhan Tuhan limpahkan bagi setiap yang sakit Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada dari di antara jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan kekhawatiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah turun melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah, setiap belenggu yang ada Tuhan bagi kami percaya kami boleh dibebaskan, kami boleh dilepaskan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara setiap kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mulai dari jemaat, dari sekolah minggu Tuhan berkati, Tuhan pelihara pertumbuhan, perkembangan Tuhan pelihara. Bahkan sekolah mereka Tuhan pelihara. Jadikan anak yang pintar, jadikan anak yang cerdas, anak yang membanggakan Engkau ya Tuhan. Bahkan membanggakan setiap kami Tuhan Yesus. Maka juga kami berdoa Tuhan untuk Allah Junior Church Tuhan. Tuhan berkati, biarlah Tuhan lewat anak-anak ini Tuhan ada nama Tuhan dimenangkan, ada nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Bahkan setiap perkembangan pertumbuhan mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati untuk youth Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus generasi-generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, Tuhan tumbuhkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap jemaat umum Tuhan berkati, akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hadirlah, berkaryalah Engkau ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk menyembah, yang siap untuk
Tuhan kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Sukacita berlompat bagi Tuhan hari ini Bapak Ibu. Meskipun musuh di depan, haleluya, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan dengan jaga. Beribu berbagi diri, yes, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjiku Engkau bersamaku. Lagi ini saudara, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu lagi. Haleluya. Turut bantu dan keselamatan, kuat tanganmu, perlindunganmu, bertepuk tangan di atas kepala, bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan dengan jaga. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu berbagi kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Anak Tuhan yang janji Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Yang siapa Tuhan, saya katakan dengan Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, cuma Dia mengapakan Tuhan kekuatan untuk bantu kita yang hidup. Amin. Haleluya. Saatnya kita menyerukan nama Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, raja segala raja.
Tuhanku Maha Kuasa. Saat saudara berkata dengan iman, iblis gemetar saudara. Amin. Iblis gemetar saudara. Amin. Kita mengatakan, kita Tuhan katakan dengan iman, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serunya namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya dalam nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya dalam nama. Yesus nama, Yesus namanya dalam nama. Katakan Yesus nama, Yesus namanya dalam nama. Yang bersuka kita katakan haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saatnya kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, dilanjutkan oleh Mazmur 91. Mari kita sama-sama bacakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Palestina. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kungenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya saudara kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kita lah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga baik menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti
bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan oma-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku dari amanat agung di era Pentakosta yang ketiga. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi pelita dalam setiap kehidupan kita, menolong kehidupan kita dikala kita jatuh, dikala kita gak mampu. Ada firman yang menopang. Amin. Amin. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan kita dalam firman Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjagai kami ya Tuhan. Oh ya Rabbi sekarang terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. pandang Tuhan Yesus saudara. Dia ada di tempat ini. Dia ada di sini. Dia memandang engkau. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan, oh dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan saudara, dia mengenyangkanku. Katakan dengan iman, ucapan syukur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Oh haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang selalu menolong kami ya Tuhan Yesus Tuhan, selalu menolong kami ya Tuhan, selalu menolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami tidak dibiarkan seorang diri. Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau mengenyangkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Oh sungguh Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan buat kami ya Tuhan Yesus. Tidak pernah satu hari pun Tuhan Engkau biarkan kami sendirian ya Tuhan. Sebab Engkau tahu kami tidak bisa berjalan seorang diri ya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa ya Tuhan Yesus. Di luar Engkau Tuhan kami nggak bisa dapat apa-apa ya Tuhan Yesus. Tapi Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu tolong kami ya Tuhan. Kadang hati kami nggak ada padamu Tuhan, tapi Engkau tetap menolong kami ya Tuhan Yesus. Kadang kami menjauh dari Engkau ya Tuhan, tapi Engkau Allah yang terus menolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan, semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan.
Saatnya kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bicara Tuhan pada kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Bicara Tuhan, ambil alih hamba-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Ambil alih ya Tuhan Yesus, ibadah itu terus Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan, buka hati kami ya Tuhan. Lembutkan setiap hati ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau patahkan setiap roh yang menghalangi firman Allah. Setiap roh kekerasan hati kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami buka hati kami saat ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tim PPW yang bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Sungguh saudara ya, bahwa kita ngerti gitu ya, bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Amin saudara. Ya, Dia pertolongan kita. Sungguh-sungguh saudara ya. Kita nggak bisa berkata, ya saya masih bisa punya uang karena saya bekerja. Oh, saya masih bisa ini, saya masih bisa itu, gitu saudara, karena saya sehat. Saudara, semua karena Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan selalu menolongku, gitu saudara ya. Wah, itu saya rasakan banget saudara ya. Jadi benar-benar bahwa kalau ingat kebaikan Tuhan ya, wah kayaknya tuh kita nggak ada apa-apanya gitu saudara ya. Iblis selalu berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis selalu berusaha membuat kita tuh nggak memandang Tuhan, tetapi Tuhan terus tolong kita gitu saudara. Ya nggak saudara ya. Kadang-kala saudara kalau direnungkan, kita kayaknya hari ini nggak baik gitu ya. Hari ini kita nggak bangun tidur keburu-buru, kita nggak berdoa, kita nggak saat teduh gitu. Tapi ada aja pertolongan Tuhan gitu saudara ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan nggak bisa mengingkari firman-Nya gitu ya. Tuhan udah bilang, akulah penolongmu ya. Tuhan akan nggak bisa mendustai firman-Nya gitu saudara ya. Jadi Dia adalah penolong kita saudara ya. Jadi tetap semangat gitu saudara. Amin saudara. Colek dulu kiri kanannya, bilang tetap semangat. Kayaknya ada yang nggak semangat ya. Tatap wajahnya dong, tatap wajahnya, katakan tetap semangat gitu ya. Jangan begitu saudara, tetap semangat gitu. Jangan saudara ya, tapi tetap semangat gitu ya. Badannya tetap semangat ya. Amin saudara ya. Mari kita buka firman Tuhan saudara. Saya agak bingung saudara ya, karena saya harus bawakan tentang garam dan terang dunia yang dimana Pak Weliar sampaikan, tapi saudara sudah mengerti lah ya. Saudara, kita adalah garam dan terang dunia saudara ya. Jadi saudara kita nggak hidup sendiri ya di dunia ini. Kita jadi garam dan terang dunia supaya nama Tuhan dipermuliakan saudara ya saudara. Jadi saya skip aja. Jadi saudara mengerti bahwa saya adalah garam dan terang dunia. Keluar dari tempat ini saudara ngerti bahwa kita adalah garam dan terang dunia saudara ya. Jadi kita lakukan firman Tuhan ya. Tadi saya katakan kita jadi pelaku firman Tuhan saudara ya. Jadi sebagai garam dan terang dunia ya. Sebagai garam dunia ya, jangan kebanyakan saudara ya, nanti asin kan saudara ya. Jadi kita ngerti bahwa oh ya, saya harus membuat orang melihat kemuliaan Tuhan gitu ya saudara ya. Jadi garam dan terang dunia. Tapi waktu saya kemarin kapan nih Pak Dia kita berdoa gitu ya saudara. Waktu saya berdoa, kami berdoa di sebutannya apa dia? Doa fajar ya. Lalu ada wajah-wajah saudara tiba-tiba muncul ya. Mungkin ada yang nggak muncul juga sih, boleh ditayangin deh ya. Jadi waktu saya ini ya saudara ya, ini mungkin perlu diupdate ya. Kapan-kapan kita foto bareng lagi saudara ya. Mungkin ada yang udah nggak ada di sini gitu ya. Tapi saya berdoa waktu lihat ini, saya nggak berdoa untuk foto ini, tapi saya berdoa untuk jemaat GBI Mamang Perapatan gitu ya, supaya mereka diberkati oleh Tuhan gitu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kau memberkati gitu ya. Lalu dalam sehari ini tuh Tuhan taruh di hati saya begini saudara, mereka tuh orang yang diberkati gitu ya. Jadi jangan terus-menerus, maksudnya ditekankan berkati mereka, enggak, mereka itu orang yang diberkati. Amin saudara.
Ini wajah-wajahnya kok kayaknya ragu-ragu ya. Jadi ragu-ragu juga di saya ini gitu, saudara ya. Saudara yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Nah, mantap gitu saudara ya. Jadi iblis juga, dia orang yang diberkati Tuhan gitu ya. Jadi seharian itu saya renungin bahwa nggak mereka tuh orang yang diberkati, yang aku berkati gitu ya. Mereka diberkati Tuhan gitu ya. Tapi kenapa kayaknya rasanya pingin terus doain gitu ya supaya mereka tuh diberkati gitu ya. Ada satu hal yang Tuhan taruh, sebenarnya mereka tuh sudah diberkati, tapi ada hal yang harus ditambahkan dalam hidup mereka gitu ya. Apa Tuhan ya? Saya berdoa lalu Tuhan buka di Wahyu 3:20, boleh buka Wahyu 3:20. Wahyu 3 perjanjian lama. Baru benar-benar diberkati gitu saudara ya. Perjanjian baru ya, Wahyu 3:20 ya. Jadi Tuhan bilang begini saudara ya. Yang ketemu boleh deh kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Wahyu 3 ayat yang ke-20 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi Tuhan taruh di hati saya saudara ya. Ada satu yang harus ditambahkan buat jemaat di Kemang Perapatan adalah apa saudara, buka pintu untuk Tuhan saudara ya. Ya, Tuhan tuh pingin gini saudara ya. Saya punya anak saya kasih makan tentunya gitu saudara ya, makanya segede gitu sekarang ya saudara ya. Saya kasih makan gitu ya, saya jajanin gitu saudara ya. Tapi satu hal yang saya mau adalah dia bersama-sama dengan saya gitu saudara ya. Maksudnya apa saudara? Maksudnya saya ingin dia tuh ada dekat dengan saya gitu saudara ya. Masalah makan dia bisa GoFood, dia bisa Grab gitu saudara ya. Tapi masalahnya saudara, saya ingin dia ada bersama dengan saya gitu saudara. Nah itu yang kemauannya Tuhan ya. Jadi masalah diberkati itu udah pasti saudara. Bilang sama saya sudah pasti. Ya, sudah pasti saudara ya. Saudara adalah orang yang pasti diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani saudara ya. Saudara sakit Tuhan sembuhkan gitu ya saudara. Tahulah saya sakit stroke gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan sembuh saudara, pasti pernah ngalamin juga hal yang gak enak, tapi sudah diberkati Tuhan, amin saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara, bukan hanya saudara terima berkat, tapi saudara bersama-sama dengan Tuhan ya saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Saya renungin apa Tuhan yang membuat kira-kira bagaimana kondisinya ketika mereka nggak bukain pintu ya. Ngeri juga saudara ya, Tuhan ngotok-ngotok gitu ya saudara ya. Kita sibuk dengan yang lain-lainnya saudara ya. Sibuk dengan dunia ini, kita sibuk dengan masalah-masalah kita gitu saudara ya. Kalau ada masalah pasti ada masalah nggak saudara? Pasti saudara ya. Ada yang bilang kan kalau lu nggak mau masalah mah mati aja mendingan gitu ya saudara ya. Waduh ya, orang mati punya masalah nggak saudara? Punya, siapa yang nguburin nanti ya Iwin ya kan ya orang mati juga punya masalah gitu ya. Siapa yang mau biayain rumah dukanya gitu ya. Kemarin kita pelayanan nama Pak di rumah duka tuh ya, berapa juta tuh gitu ya rumah duka gitu ya. Itu mati aja punya masalah saudara ya. Tapi saudara kita masalah pasti ada gitu saudara ya. Tapi kita mesti ngerti bahwa kita tuh orang yang diberkati Tuhan saudara ya. Orang yang diberkati Tuhan ya. Jadi mesti sepakat dengan firman Tuhan ya. Kalau Tuhan berkata aku memberkati engkau dan melindungi engkau ya. Jadi saya orang yang diberkati Tuhan. Jangan lagi susah deh nih hidup ini gitu ya. Waduh kayaknya nggak sepakat sama Tuhan ya. Bangun tidur kan gitu saudara ya. Aduh masalah lagi itu enggak. Bangun tidur yes. Aku diberkati sepanjang hidupku. Wah itu malaikat juga semangat ya saudara. Semangat tuh malaikat tuh, perintahkan berkat, semangat gitu ya nolong kita saudara. Tapi kalau bangun tidur kita udah, aduh kacau deh nih gitu ya. Kacau saudara, kacau gitu saudara ya. Tapi kita mesti ngerti saudara ya, destiny kita ada saudara, takdirmu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, amin saudara ya. Jadi menjadi garam dan terang dunia itu nggak lagi susah gitu saudara ya. Alkitab katakan begini saudara ya, sebenarnya Tuhan gak suruh kita itu jadi garam dan terang dunia, tapi Tuhan bilang kamulah garam dan terang dunia ya. Jadi engkau bukan disuruh jadi garam dan terang dunia, enggak, engkau sudah jadi garam dan terang
dunia gitu saudara. Nah, maksud saya saudara, ya. Jadi engkau adalah orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain gitu saudara. Ya. Jadi waktu saya berdoa Tuhan berkati, enggak, mereka udah diberkati gitu ya. Masalahnya adalah kadang-kala mereka nggak bersama-sama dengan aku aja, gitu. Ya. Wah saudara, itu gitu saudara. Ya. Saya bayangin itu ya fotonya tadi itu gitu ya, nggak usah lihat apa. Ya. Oh di situ ada saya juga kan, gitu saudara ya. Waduh, saya juga. Wah saya ngerasa. Wah saya harus lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan nih saudara. Amin saudara. Ya. Bersama-sama dengan Tuhan saudara ya. Kita jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan ya. Renungkan firman Tuhan saudara ya. Nyanyi pujian penyembahan kepada Tuhan. Datang ke ibadah saudara ya. Apapun gitu saudara ya. Saudara lakukan saudara ya lagi kerja gitu saudara ya, saudara ingat Tuhan ya, saudara berdoa ya, apa yang mau saudara doakan gitu ya, nggak melulu doain pribadi, mungkin ada doa orang lain juga yang saudara harus doakan gitu ya. Jadi saudara jaga hidup kita itu bersama dengan Tuhan ya. Kenapa saudara? Kalau pintu itu dibuka saudara, Tuhan masuk, Tuhan itu nggak pernah datang dengan tangan yang kosong. Amin saudara. Tuhan datang tuh dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin saudara. Ya. Cuma kadang-kala kita nggak bukain pintu gitu ya. Karena waktu apa sih nggak bukain pintu? Waktu kita nggak merenungkan firman Tuhan. Waktu kita nggak saat teduh gitu saudara. Waktu kita nggak berdoa, kita nggak memuji Tuhan saudara ya. Itu kita mulai nggak bukain pintu tuh. Gitu saudara. Ya. Waktu saya Tuhan sampaikan ini, iya benar juga gitu ya. Kita destiny kita, takdir kita tuh diberkati Tuhan kok ya. Cuma masalahnya pintu itu nggak kita buka buat Tuhan ya, nggak kita buka buat Tuhan. Gimana Tuhan bisa masuk? Kenapa saudara? Karena Tuhan tuh nggak mau paksa kita, benar nggak? Tuhan tuh Allah yang lembut gitu saudara ya. Dia nggak mau paksa kita buka gitu ya, gitu, saudara ya. Jadi dia nggak mau gedor-gedor saudara ya, enggak. Dia lembut gitu ya. Dia ketuk pintu itu, kalau saudara mau buka pintu itu, Tuhan, mari masuk bersama-sama dengan saya. Amin saudara. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan ya, Mazmur 91 kan bilang apa tuh? Coba bisa Mazmur 91 ayat 14. Ini saya pegang dulu saudara ya. Ya. Mazmur 91 ayat 14. Ya. Ini saya ngulang lagi sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingetin Mazmur 91. Oh ini ada ya. Nah, sungguh hatinya melekat padaku. Ya, saudara cuma buka aja Tuhan masuk gitu saudara ya. Lalu apa? Semuanya aku meluputkannya, aku membentenginya, aku menjawab dia, aku menyertai dia, aku meluputkannya dan memuliakannya. Aku dengan panjang umur kenyang dia, aku berikan kepadanya keselamatan daripadaku. Cuma buka pintu gitu saudara. Ya, cuma buka pintu, izinin Tuhan masuk. Ya, maksudnya apa saudara? Saudara mulai renungan firman Tuhan, saudara mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, saudara itu udah diberkati Tuhan kok. Amin saudara. Cuma masalahnya pintu itu kadang-kadang nggak kita buka. Ya saudara, nangkap nggak saudara? Ya. Dengan cara apa? Tidak kita buka, dengan cara kita ya bangun tidur ya males banget, udahlah gitu ya, langsung HP gitu ya pokoknya, atau misalnya masalah, belum masak, apa gitu, udah nggak kasih Tuhan sebagai prioritas yang pertama gitu saudara. Ya. Saudara, nah itu pintu udah mulai nggak kebuka tuh, ya. Padahal Tuhan mau masuk bersama-sama dengan kita. Tuhan baik ya saudara. Nah, hai saudara, ya. Ada nggak sih? Kadang-kadang saudara ya. Saya kadang mikir begini, ada nggak sih orang besar pejabat yang mau bersama-sama dengan saya? Ya, nggak usah pejabat deh. Ada nggak sih orang lain yang kira-kira mau tuh dekat-dekat sama kita? Mungkin nggak ada gitu saudara. Ya, tapi Tuhan dia mau bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Saudara ya. Dia Allah yang luar biasa. Kalau nyanyi aja dia luar biasa gimana? Dia luar biasa, perkasa mulia. Tapi kita nggak mau buka pintu kasih dia masuk gitu saudara. Ya. Nah Tuhan taruh di hati saya semua GP Mamang tuh diberkati Tuhan. Cuma kadang-kala anak-anakku nggak mau bersama-sama dengan aku. Ya, wah Tuhan, ini saya juga kali gitu ya. Jadi Tuhan udah
mau masuk bersama dengan saudara. Amin saudara, ya. Dia senang dengan saudara. Amin saudara. Kenapa? Karena saudara itu anak-anaknya imut-imut, unyu-unyu gitu ya saudara ya. Kalau orang saya bilang gitu ya, saudara tuh sebagai bapak yang baik tuh dia senang dekat dengan saudara gitu. Ya, sama seperti saya senang dekat dengan anak saya, dia juga senang dekat dengan saudara. Ya. Yakin deh saudara, ya. Saudara harus yakin bahwa Tuhan tuh senang dengan saudara. Amin saudara. Yakin gak saudara Tuhan senang dekat dengan saudara? Atau saudara bilang, Tuhan jangan dekat saya deh, saya orang berdosa. Saudara, waktu kita berkata bahwa kita orang yang berdosa, kita sedang mengingkari darah Yesus. Ya, saudara bukan lagi orang berdosa. Ya, engkau adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah dimenangkan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin saudara. Ya, engkau masih berdosa, iya benar, tapi statusmu adalah orang benar. Amin saudara. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Ya. Iya sih, Pak, saya emang masih begini hidup saya nggak benar, saya kadang-kala pikiran nggak benar, kadang-kala ngomong nggak benar, kadang-kala bersikap tingkah laku nggak benar gitu ya. Ya benar saudara, emang kadang-kala, tapi statusmu adalah orang benar ya. Tuhan suka dekat dengan engkau. Amin saudara. Ya. Jadi Tuhan tuh suka dekat dengan engkau ya. Bagaimanapun wajah saudara saat ini saudara ya, Dia suka dekat dengan saudara. Ya, makanya Alkitab katakan, aku berdiri di buka pintu dan mengetok, gitu ya saudara ya. Jadi dia berdiri di buka pintu dan mengetok, gitu saudara. Ya. Cuma kadang-kadang kita nggak dengar, ya. Alkitab katakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini bukan kata Paulus, bukan kata Petrus, tapi ini katanya Tuhan Yesus sendiri saudara. Ya, ini perkataannya Tuhan sendiri. Ini bukan perkataan rasul-rasulnya, tapi ini perkataan Tuhan. Aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Ya, saudara sadar nggak? Tiap hari itu Tuhan tuh, saya bayangin, ya dia tiap hari gitu yang ngetokin pintu hati kita, ya, saudara. Ya, Dia mau bersama-sama dengan kita. Ya, tapi kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita ada masalah, kita hanyut di dalam masalah itu, saudara. Ya, padahal pertolongan sudah tersedia. Gitu saudara, ya tapi iblis membuat kita tuh kayaknya, orang paling malang sedunia gitu saudara. Ya kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa, kayaknya nih berat banget hidup ini gitu ya. Padahal Tuhan sudah sediakan pertolongan. Bagian kita adalah apa saudara? Waktu Tuhan mengetok itu, dengar suara Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa dengar suara Tuhan? Kita mesti dekat sama Tuhan, saudara. Iya nggak saudara? Ya, Maya kalau misalnya Brian panggil, tahu nggak itu Brian? Ya, coba Brian panggil Maya gitu. Maya. Musuh gue itu panggil. Ya kesiannya, kita ajarin dong dia. Terus panggilnya Maya. Coba panggil Maya gimana Maya? Nah, gitu lah, oke ya. Disuruh kali ini disuruh. Aslinya yang pertama tuh Maya. Maya langsung ya paduka. Ya, saudara Maya kan tahu gitu ya. Yang manggil Brian ya. Coba Christian panggil Maya. Beda kan? Nggak noleh karena beda. Ya, saudara mesti dekat sama Tuhan. Jadi saudara tahu ngerti bahwa itu suaranya Tuhan. Ya saudara. Ya. Terus dekat dengan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang Tuhan memang bicara dalam hati gitu saudara. Ya, saudara bisa dengar. Ya, kadang-kadang secara audible Tuhan juga bisa bersuara saudara. Ya, jadi saudara ngerti, oh ini suaranya Tuhan. Ya, ini suaranya Tuhan. Ya, walaupun mungkin lewat manusia. Ya, walaupun mungkin lewat radio, mungkin lewat apa saudara. Oh ini suara Tuhan, saudara. Ya, saudara jadi kita mesti sering mendengar suara Tuhan dan jadi hafal. Oh ini suara Tuhan. Lalu yang berikutnya nextnya adalah waktu kita sudah mendengar suara Tuhan, bukakan pintu, ya saudara, ya Tuhan. Ya makanya lagu zaman dulu kan bagus tuh yang Come to my heart. Wah ini orang sekarang ya, orang dulu ya. Ada kan lagi gitu ya. Mari masuk hatiku. Ya Yesus. Nah saudara, itu ya saudara, kita persilakan Tuhan untuk masuk gitu saudara. Ya, senang nggak saudara kalau kita dipersilakan masuk saudara? Ya, kalau Brian, Maya gitu ya, Mai gitu ya. Terus ngapain sih mau masuk gitu ya? Marah nggak tuh Brian? Waduh, mungkin nggak marah, mungkin sedih
saudara ya, mungkin sedih, ya mungkin marah juga gitu saudara ya. Wah, udah ketok-ketok gitu saudara. Nah saudara, Tuhan tuh sering berdiri di depan pintu hati kita terus dia ketok saudara ya. Dia panggil Wimbi ya, Ranto gitu ya, dia panggil gitu saudara ya. Ini saudara musuh nggak boleh Tuhan manggil Ranto, boleh dong gitu ya. Setwin gitu kan, dipanggilin satu-satu gitu kan ya saudara ya. Jadi apa namanya, dia panggilin gitu ya saudara. Cuma kadang-kadang kesibukan dunia, apa namanya, kesibukan dunia, lalu apa namanya, kekhawatiran kita nggak dengar Tuhan panggil gitu saudara ya. Jadi tidur aja terus gitu saudara ya. Ntar bangun tidur, jam segini, mandi dulu, lo berangkat gitu saudara ya. Dikejar, wah, terus ada masalah, Tuhan nggak jaga saya gitu. Wah, karena kau nggak mendengar suara Tuhan gitu saudara ya. Dan kau nggak bukakan pintu Tuhan masuk gitu ya. Ya, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan saudara. Jadi saudara, bagian kita adalah bukan pintu. Kalau masalah diberkati, saya katakan sekali lagi, destinimu, takdirmu adalah diberkati Tuhan. Amin saudara ya. Saya nggak mau ngomong lagi soal diberkati saudara, karena berkat itu udah jadi bagianmu saudara ya. Cuma masalahnya kan beda-beda saudara ya. Berkatnya kan apa namanya, ada yang 30 ya, ada yang 60, ada 90 saudara kan ya. Sesuai dengan kemurahan Tuhan ngerti kok gitu saudara ya. Kalau kan ada tuh yang meninggal gara-gara dapat harta karun gitu saudara ya. Wah, dia dapat tiba-tiba dapat harta karun saudara ya. Wah, terus jantungan meninggal saudara. Ya buat apa gitu kan ya, duit sebanyak itu gitu saudara ya. Saudara, jadi Tuhan ngerti lah gitu ya. Oh iya, dapat dulu nih 1 juta gitu kan ya. Dapat dulu gitu ya saudara ya. Saya juga mulai kaget juga gitu ya. Tiba-tiba Pak Wimbi minta nomor rekeningnya gitu ya. Wah, ini udah enak nih kalau orang nanyain nomor rekening kita, enak saudara ya nggak saudara? Ya, ini punya rekening nggak? Bikin saudara ya. Suatu saat ada yang nanya nomor rekeningnya saudara. Ya, saya dapat WA saudara ya. Pak Wimbi minta nomor rekeningnya gitu kan. Wah, ini enak nih gitu saudara ya. Wah, itu benar-benar apa ya. Ini waktu itu ngajar belum kita transfer. Saya udah lupa ngajarnya juga saudara ya. Dia gitu tiba-tiba apa namanya, dia minta, oh ya udah, saya nggak punya rekening, jujur saya punya rekening teman kantor gitu ya, pinjam dong gitu ya saudara ya. Ada sih rekeningnya Bugam saudara ya, tapi enggak lah, ini buat apa namanya, saya pinjam sendiri saudara. Bugam udah ada sendiri gitu ya, maksudnya pendapatannya gitu ya. Ini Bugam nggak ada kan? Ya saudara, jadi ini masukin saudara, ada apa namanya, berkat untuk keluarga, ada berkat untuk sendiri gitu saudara ya. Jadi ya udah dapat. Jadi saudara gini loh, nggak ngomong apa, cuma duduk di waktu kantor aja itu ya. Pak, minta nomor rekening, ini kan aneh gitu saudara ya. Kayak udah nggak ada apa-apa juga gitu saudara. Jadi begini, bener-bener tuh berkat itu udah destiny kita, udah takdirnya kita saudara. Amin saudara. Selesai saudara ya, saudara ya. Bagian kita adalah jadi garam dan terang dunia ya. Lalu bagian kita adalah membuka pintu buat Tuhan ya. Dengan cara apa? Bersekutu bersama dengan Tuhan saudara. Amin saudara ya. Bersekutu bersama dengan Tuhan ya. Tuhan suka kok memberi, tapi Tuhan juga suka kita dekat sama Tuhan ya. Kalau Tuhan udah suka saudara, waduh, apa aja tuh saudara ya, Tuhan akan berikan. Jadi saudara, firman Tuhan katakan di Wahyu 3:20 bahwa jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan tuh tegasin gitu ya, kalau dia buka pintu, aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara ya, kadang-kadang kan kita gini saudara, kita ada di gereja tapi pikiran kita ada di mana-mana gitu saudara ya. Maksudnya Tuhan bersama dengan kita tidak bersama dengan Tuhan saudara ya. Kalau di Katolik kan dulu suka gitu saudara ya, Tuhan gimana? Ini bagian ini kata dia gimana ya? Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita gitu ya. Ada kita gitu ya. Terus dimati gimana? Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Nah, jadi Tuhan beserta kita gitu saudara ya. Tapi nggak ada
kita beserta dengan Tuhan gitu saudara ya. Nggak ada gitu saudara ya. Ya di kantor itu nggak ada gitu bagian ya. Adanya Tuhan beserta kita. Nah saudara bahaya gitu ya. Tuhan beserta dengan kita tapi kita nggak beserta dengan Tuhan. Yes benar, Allah God is Immanuel. Benar saudara. Ya itu benar banget. Tapi kita sama-sama dengan Tuhan nggak? Gitu saudara ya. Tuhan beserta dengan kita, tapi kita beserta dengan Tuhan apa enggak? Gitu saudara ya. Pikiran kita kemana? Hati kita ke Tuhan apa enggak? Gitu saudara ya. Saudara, apa kita lakukan tuh untuk kemuliaan Tuhan apa enggak? Gitu saudara ya. Jadi Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Jadi apa namanya sekali saya katakan destiny kita, takdir kita diberkati Tuhan. Coba panas sebelah kanannya katakan kamu diberkati Tuhan. Ibu lagi dia ajak ngomong sama Brian, coba Brian begitu, ibunya begitu juga. Jadi kalau lihat itu, coba ya, depan dulu janjian ini kan genep nih 4 itu ya, coba ya kamu diberkati Tuhan. Jadi 1, 2, 3. Ya, iya. Iya, lupa saya. Ya. Saudara ngomongnya jangan bareng-bareng, satu-satu dulu, gue dulu di situ. Jadi ngomong, saudara ya. Coba kalian janjian dulu siapa dulu gitu ya. Yang sebelah kanan dulu ya gitu ya. Padahal dulu ke saya gitu ya. Oke, sebelah kanan dulu ya. 1, 2, 3. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kalau ada orang kamu diberkati Tuhan, makanya kalau di salaman tuh saudara ya itu apa namanya beneran saudara ya. Shalom, Tuhan berkati itu beneran saudara, nggak basa-basi gitu saudara ya, diberkati Tuhan. Kalau perlu amin gitu saudara ya, karena kalau nggak tuh dicuri oleh iblis gitu ya. Kamu diberkati Tuhan, amin saudara. Nah gantian ke sebelahnya ya, 1, 2, 3. Kamu diberkati Tuhan. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara ya. Jadi saya mau sampaikan saudara bahwa Tuhan tuh ingin bersama dengan kita, amin saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan udah bersama dengan kita, Dia nggak pernah datang dengan tangan kosong, saudara. Ya. Tuhan itu tuh bukan yang seperti itu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang yang datang dengan berkat-berkatnya. Amin saudara. Ya. Alkitab katakan berkat Tuhan selalu baru setiap hari saudara. Ya. Selalu baru, fresh saudara. Ya, from heaven ya saudara ya. Selalu baru dari surga. Berkat Tuhan itu selalu baru. Ya, jadi saudara jangan jangan kehilangan berkat itu setiap hari saudara. Ya. Tuhan udah mau berkati kita, masalahnya kita nggak bukain pintu, ya, saudara. Kita terlalu asik dengan masalah kita sendiri, gitu kan, saudara. Kita terlalu asik dengan penderitaan kita, gitu ya, saudara. Kita terlalu asik dengan kondisi kita pribadi, saudara ya. Harusnya kita tuh asik dengan Tuhan, saudara, ya, bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu, oh begini, ya. Kadang salah iya, ya kayak saya bilang Tuhan berkati Dewi Mampang Perawatan itu ya. Enggak, mereka tuh orang yang sudah aku berkati, ya. Sudah aku berkati, ya. Masalahnya adalah apa? Tinggal buka pintu aja. Aku masuk bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Dimulai hari ini saudara mau masuk, mau buka pintu untuk Tuhan masuk. Amin saudara. Ya. Jadi saudara buka pintu dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan, nyanyi puji-pujian penyembahan, saudara, ya, dimanapun saudara berada, saudara, biarin Tuhan masuk, ya. Kalau Tuhan udah masuk, Tuhan pasti berkati kita, amin saudara, ya. Saudara. Jadi Tuhan mau ada kerjasama gitu, saudara, antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita bukan anak sembarangan. Ngapain aja juga gue diberkati kok gitu ya. Nih Pak, gue masang nomor nih Pak ya, 4 nomor nih, kena nih gitu ya. Gue diberkati Tuhan gitu ya. Enggak begitu saudara gitu ya. Enggak begitu ya saudara ya. Ya itu, gue pasang 4 nomor nih Pak gitu ya. Mertua saya tuh sering masang. Ibunya bugem, tapi sering dapet gitu ya. Saya bingung gitu ya. Ini Oma nih diberkati Tuhan.
Gitu, jadi aduh, gitu, kita lagi berdoa terus buat keluarga gitu juga mereka mengenal Tuhan Yesus gitu saudara ya. Tapi kalau masang dapat terus wah susah juga, berat juga gitu saudara ya. 4 nomor nih tembus gitu ya. Gak tahu tuh di daerahnya masih ada tuh ya kayak gitu-gituan nih gitu ya. Di sini aja ada, Pak. Oh di sini ada ya. Gitu ya. Memang jangan masang ya. Enggak Pak, saya jualan. Dia malah jualan lagi gitu ya saudara ya. Jadi jangan tanya-tanya Bugem ya, Bugem jangan biar aja. Puji Tuhan ya, Bugem nggak ada yang main. Oh dia lagi berdoa kayaknya di sana. Ya mendukung saya. Saudara. Jadi saudara, pokoknya kita sudah diberkati Tuhan, tapi Tuhan mau kita tuh bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya ngerasa gini saudara. Ya, saya rasa gini. Saya rasa ada berkat-berkat yang dicuri iblis dulu itu yang Tuhan tuh mau kembalikan, mau ambil terus dibalikin kepada saudara gitu. Ya saudara. Saya rasa bahwa saya nggak tahu berapa tahun yang lalu mungkin ada waktu kita nggak jaga hati kita, iblis curi berkat itu saudara. Ya harusnya saudara udah dapat gitu ya, tapi itu tercuri oleh iblis karena kita nggak jaga hati, karena kita nggak jaga kekudusan saudara ya, itu tercuri oleh iblis gitu ya. Nah Tuhan mau berkat itu dikembalikan kepada saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara kirain Bugem bukan. Jadi deg-degan saudara ya. Ini kalau bawa firman ngomongin orang gitu. Ya saudara. Jadi saudara ada berkat-berkat yang iblis curi, yang Tuhan itu mau ambil terus mau dibalikan kepada saudara. Ya, tiba-tiba, wih, kok berkatnya banyak banget gitu ya. Kayak saya tadi gitu saudara, tenang-tenang di meja gitu saudara ya. Tiba-tiba, maksudnya ada berkat yang tiba-tiba gitu saudara ya. Pak Wibi minta nomor rekeningnya dong gitu ya. Tuh kalimat itu saya paling senang tuh dengar saudara ya. Jadi ada berkat yang saudara mungkin nggak sadar dicuri oleh iblis, ya, saudara. Atau saudara mungkin sadar, harusnya tuh gue dapet tuh dulu tuh, gitu ya. Atau mungkin ya tadi nggak sadar gitu ya, iblis tiba-tiba curi, saudara, ya. Nah itu yang Tuhan mau rebut kembali diserahkan pada saudara. Nah, tapi kita bersama dengan Tuhan nggak? Ya, nanti udah diberkati, minggu nggak datang ke gereja, jalan-jalan, ya kan saudara? Kayak teman saya ini ngajakin ke Ragunan gitu, jadi pada ngajakin saudara ya, ke Ragunan ngapain sih gitu ya, terus ngapain ke Ragunan terus? Gitu-gitu aja kan ya. Ya pokoknya itu, atau ke puncak kemana saudara ya udah diberkati, saudara mesti jaga hati gitu ya. Ya jadi saya percaya Tuhan mau kembalikan nih berkat yang udah dicuri oleh iblis, ya. Sadar nggak sadar saudara, berkat itu akan dikembalikan kepada kita saudara. Amin saudara. Tapi bagian kita adalah masuk terus. Jadi gini, nggak usah pikirin berkatnya gitu saudara ya. Aduh, Pak Gem ngomong gitu apa ya dulu ya? Apa ya? Nggak usah saudara. Ya, nggak usah. Saya juga tadi saya nggak pernah mikir gitu ya. Ini mau ditransfer orang kan juga nggak mikir gitu saudara ya. Tuhan mana nih gitu ya? Kok ngajar kok nggak ditransfer? Nggak mikir saudara. Ya, tiba-tiba ya ditelepon aja gitu. Ya saudara ini saya mau sampaikan, tapi saudara nggak usah terus mikir. Kalau udah mikir itu hatinya udah nggak ke Tuhan lagi, ya nggak? Tapi hatinya ke berkat-berkat saudara. Cuma saudara nantikan aja. Bukan nantikan, maksudnya saudara tetap bersama dengan Tuhan aja, ya saudara. Nanti saudara kalau udah diberkati Tuhan, ya saudara dapat itu saudara ya boleh cerita lah gitu saudara, ya saudara. Jadi saya dulu pernah kenal seorang yang buta gitu saudara, ya. Dia buta. Tapi dia Pak Wimbi ya, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia memberkati saya gitu ya. Dalam hati saya, lu buta gitu kan ya, tapi masih bisa ngomong begitu saudara ya. Tuhan tuh memberkati saya gitu ya. Udah Pak, sini aja jangan jalan-jalan gitu kan, nanti jatuh gitu kan saudara. Pokoknya Tuhan tuh berkati saya, dia tolong saya gitu. Wah, Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Ya. Ini buta gitu ya saudara. Saya juga, luar biasa gitu saudara ya. Wah luar biasa gitu ya. Waktu saya stroke juga, pokoknya udah Tuhan sembuhkan saya gitu saudara. Jadi
benar-benar tuh gini, pertolongan Tuhan tuh udah tersedia. Amin saudara. Ya, bagian kita buka pintu bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, Mazmur 91 gitu saudara ya, kita perkatakan terus ya. Perkatakan terus Mazmur 91. Jadi percaya bahwa Tuhan tuh pasti tolong kita. Amin. Amin saudara. Enggak yakin ya, amin ya. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amin. Kayak Kristen tuh amin gitu ya. Wah, mantap Kristen nih gitu ya. Habis jual burung berapa Kris? Ya saudara ya. Oh, Tuhan berkati saya gitu saudara ya. Nah, yang terakhir saudara, Mazmur 133. Yang terakhir, ini penting juga saudara ya. Ini penting juga ya, Mazmur 133. Pasti udah tahu nih saudara nih. Nah, ini saudara ya. Ayat 1, Mazmur 133 ayat 1 ya. Ini bonus lah buat saudara ya. Sungguh alangkah, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan sudah seterusnya ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi rukun itu penting saudara ya. Saudara, saya mau ini ingat, saudara udah tahu sih pasti udah tahu, tapi saya mau ingetin ya, rukun itu penting saudara ya. Jadi waktu kita rukun bersama, diam dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat saudara ya. Itu apa namanya, kita nggak ngapa-ngapain saudara, cuma rukun aja nih sama istri gitu ya. Mah gimana mah kabarnya gitu, kayak lama nggak ketemu gitu saudara ya. Mah apa namanya, makan apa hari ini mah? Oh makan telur. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara kan, jangan telur apa? Telur lagi gitu ya. Jangan saudara ya, rukun. Maka Tuhan perintahkan berkat. Suami datang capek ya Pak, ya mandi dulu Pak, nih air hangat gitu ya saudara. Ya nggak saudara, istri-istri begitu nggak? Iya. Oh iya, satu doang. Siapa tuh, Fiona ya? Kan belum istri. Oh balik. Oh beneran dari sini soalnya gitu kan. Fiona kapan merit? Oh ya, oh balik ya gitu ya. Kan tapi nggak balik doang kan saudara ya. Pokoknya apa namanya, dia bersama dengan rukun ya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi kita nggak ngoyo itu apa ya? Nggak susah payah, saudara ya. Nggak, maksudnya kita nggak ngoyo cari berkat. Kesana tuh Tuhan perintahkan berkatnya berkat. Kamu kesana. Rumah itu dia bersama dengan rukun. Orang tua rukun sama anak-anak rukun sama orang tua. Gitu ya, Maya anaknya jangan suka dicekek-cekek gitu ya. Enggak, Maya sih baik gitu ya saudara. Jadi harus rukun saudara. Amin saudara. Coba suami istri ada yang kiri kanan enggak? Enggak ada kan? Ada. Siapa? Oh ada ya. Ya ada satu. Siapa lagi? Dua gitu ya. Nah, yang suaminya belum datang, Tuhan mau berdoa biar suamiku boleh datang gitu ya saudara ya. Biar istriku boleh datang gitu saudara. Amin saudara. Ya, dia dengar juga gitu kan. Ntar mau rukun, mah aku dari gereja nih. Udah tahu dari gereja gitu. Ya, kenapa? Karena mamanya nggak ikutan, nggak datang gitu saudara. Ya, jadi mau rukun jadi agak susah kan gitu saudara. Jadi Tuhan tuh perintahkan berkat ini lagi-lagi saudara. Ya, lagi-lagi jadi kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Ya, destiny kita, malah kita diberkati Tuhan. Tuhan perintahkan berkat, ya Tuhan perintahkan berkat. Jadi saudara Tuhan Yesus benar-benar ya kita tuh luar biasa hidup kita. Amin saudara. Jadi keluar dari tempat ini saudara mesti ngerti, saya itu orang yang diberkati itu Tuhan. Ya. Cuma tadi itu harus bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Bersama-sama terus saudara. Bangun tidur bersama dengan Tuhan, mau tidur juga bersama dengan Tuhan. Ya. Ada yang mau tidur tuh bersama-sama dengan masalah. Iya, mau tidur, aduh tadi tuh ya orang tuh ngeselin banget tuh gitu ya. Sampai dia tidur saudara. Ya, akhirnya ketiduran itu nggak tidur bersama dengan Allah tuh gitu saudara. Ya, saudara, Tuhan terima kasih buat hari ini. Ucap syukur sama Tuhan. Amin saudara. Besok ada berkat yang baru. Amin saudara. Kenapa? Karena
Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Perkatakan firman Tuhan, saudara, ya. Perkatakan janji Tuhan, saudara, ya. Amin, saudara. Tuhan kasih tolong saudara, ya. Saudara. Tuhan udah bilang sama saya, enggak, mereka tuh orang yang diberkati, mereka tuh udah diberkati Tuhan, ya. Cuma masalahnya kadang-kadang nggak bersama dengan saya, akhirnya tercuri, ya. Berkatnya tercuri. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, saya rindu kita semua terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah Tuhan akan datang kedua kalinya, saudara, ya. Jadi kita harus terus bersama dengan Tuhan, punya dapat berkat, dapat punya apapun, saudara, yang menyenangkan hati kita. Kalau kita nggak diangkat Tuhan juga, aduh, ngeri banget, saudara. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, ingat satu hal, hidup saudara itu, destininya itu, takdirnya itu udah diberkati. Amin, saudara. Nah, diberkati, ya. Jadi saudara, juga orang yang diberkati mesti ngerti bahwa saya tuh harus memberkati orang lain, gitu ya. Makanya Pak Dian kan bikin kegiatan tuh ya, kita bikin kayak untuk menabur, saudara. Berbagi kasih. Oh, ini ya, berbagi kasih ya, berbagi kasih, saudara, ya. Jadi ini kita adakan, gitu ya, buat mereka yang di jalanan, gitu ya. Terus kita kasih bukan yang stikernya, gitu ya. Jadi kita cuma ngomong, stiker itu cuma menyebutkan ini, saudara, ya. Nanti yang mau ikut kegiatan ini gimana Pak Dian? Nanti Pak Dian ingetin lagi ya, kasih tahu ya. Nah, ini contoh stikernya aja, sebentar aja. Ada kata-katanya juga, saudara. Ini waktu kita dapetin kata-kata ini nangis juga sih, gitu ya. Jadi gini, saudara, ya, kata-katanya, tetap dan terus semangat, Tuhan memberkati, ya. Jadi tetap dan terus semangat, Tuhan memberkati. Jadi ada Tuhan yang memberkati, saudara, ya. Jadi waktu dapat kalimat ini juga buat kita juga, gitu ya. Terus dan tetap semangat karena Tuhan memberkati kita, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saudara, coba bilang dulu kiri kanannya, tetap semangat. Kurang mantap gitu lagi. 1, 2, 3. Ya, Bu Yoce, Pak Yusuf belum tetap semangatin. 1, 2, 3. Tetap semangat. Gitu kan Bu Yusuf ya. Kemudian ya. Kita nyanyikan lagu yang tadi, boleh ya? Sekali lagi lagu yang tadi. Tuhan selalu menolongku. Tapi dengan iman, saudara, ya. Jangan Tuhan selalu itu kayak di lapo, kayak main mabok gitu ya. Enggak, gitu, saudara, ya. Tuhan selalu, ya, dengan iman, saudara, ya. Dari awal. Amin. Katakan kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Dengan iman takkan berubah. Sampai selamanya ku tetap percaya. Katakan dengan yakin, saudara, dengan yakin, Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Jadi dengan iman. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong.
jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terus Tuhan Engkau yang menolong, terus Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan jagai kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan ketika Engkau mengetuk pintu kami ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi orang yang mendengar akan suara-Mu Tuhan. Dan kami buka hati kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami izinkan Kau masuk bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau rindu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau mau senantiasa ada bersama dengan kami ya Tuhan. Sebab Engkau tahu Tuhan, di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada mau bersama dengan kami senantiasa. Sebab Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar kami jaga hati kami ya Tuhan, untuk terus mendengar ya Tuhan perkataan-Mu, mendengar suara-Mu ya Tuhan. Dan buka hati kami ya Tuhan Yesus Tuhan, untuk kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, terus Tuhan Kau urapi setiap kami tempat ini ya Tuhan. Beri hati ya Tuhan kami untuk mengundang Kau masuk dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan saudara. Angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan iman. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu pertolongan-Mu Tuhan ajaib bagi setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berita ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan, berkati setiap kehidupannya Tuhan. Biarlah lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi. Haleluya. Haleluya, kita memberi dengan sukacita. Boleh yang sudah menyiapkan amplop, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Amplopnya boleh diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami memberi, ada berkat Tuhan juga berlimpah bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita. Bahkan Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati pekerjaan, berkati setiap usaha, bahkan berkati Tuhan kehidupan dari setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan apa yang telah kami berikan Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat kita hidup dengan rukun Bapak Ibu Saudara, ada berkat Tuhan yang dilimpahkan
kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, WL Singer dan pemusik, pendoa syafaat dan multimedia, guru sekolah minggu dan guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan dari mulai 18 September 2022, GBI Mampang Perapatan ibadah umum disertai sekolah minggu dan GC full onsite Bapak Ibu ya. Tapi untuk YouTube kita masih ada Bapak Ibu. Jadi kalau nanti mungkin berhalangan hadir ibadah di ibadah umum, boleh disaksikan di YouTube GBI Mampang Perapatan. Haleluya. Kami ingatkan untuk ini ada pelayanan misi dari tim misi gereja kita, yaitu berbagi kasih. Di sini walau terlihat kecil dan sedikit, tindakan kasih yang nyata akan membuka pintu gerbang surga di daerah Mampang Perapatan dan sekitarnya sehingga kasih dan terang Tuhan nyata. Untuk kegiatan ini dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 1 Oktober jam 18.30, itu jam setengah 7 malam, dari rumah Saudari Ratna. Startnya di lokasinya di Jalan Kapten Tendean, Jalan Warung Buncit, area Mampang, Perapatan dan Jaksel. Ini maksudnya lokasi pembagian. Lokasi pembagiannya ini di Jalan Kapten Tendean, sekitaran Jalan Warung Buncit dan area Mampang, Bapak Ibu. Di sini kita motonya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Kita harus klaim bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati, maka kita harus memberkati orang lain. Untuk menaburnya boleh di screenshot sampai tanggal 26 September 2022. Jadi kalau ada berkat berlebih, Bapak Ibu boleh ditransfer ke rekening dari GBI Mampang Perapatan. Untuk nomor rekeningnya terlampir. Mungkin nanti ada yang lebih besar lagi untuk nomor rekeningnya. Jadi kalau juga ada kesempatan, boleh ikut bergabung bersama tim GBI Mampang untuk mengadakan berbagi kasih. Kalau mau kasih hari ini juga nggak apa-apa, nanti langsung ke mana? Baik, jika memang hari ini ada yang mau kasih secara cash dan bukan transfer, boleh langsung nanti ke Bugem Rina. Seperti itu. Baik. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke GBI Mampang Perapatan. Untuk nomor rekening terlampir Bapak Ibu, bagi yang belum punya boleh difoto atau nanti bisa dimintakan ke tim multimedia. Ini ada persembahan diakonia, kita beda untuk nomor rekeningnya. Dan persembahan misi dan penginjilan, khusus kayak tim kegiatan yang berbagi kasih tadi, boleh langsung di transfer ke persembahan misi dan penginjilan untuk nomor rekening terlampir. Dan bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Bugem Rina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat dan bangsa-bangsa. Setiap hari Sabtu jam 14 sampai jam 15 atau jam 2 sore sampai jam 3 sore. Untuk meeting ID dan passwordnya terlampir. Selesai? Oke. Besarnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Hari ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bisa. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Yes. Menjelaskan dengan tangan. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Yes, Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami akan tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ini janji kami Tuhan, bahwa selama kami hidup, kami hanya akan memandang-Mu Tuhan. Mata kami akan tetap tertuju kepadamu ya Tuhan. Sebab demikian Tuhan, mari berkati kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini, bahkan yang belum bisa bergabung dengan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan teramat nyata bagi kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami mau serahkan Tuhan sepekan ke depan Tuhan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Baik bagi anak-anak yang bersekolah Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati pertumbuhan perkembangan, berkati Tuhan Yesus agar mereka bisa menangkap pelajaran dengan baik Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang bekerja Tuhan, berkati Tuhan, berkati setiap pekerjaan. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang bekerja Tuhan, Tuhan berkati berbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang berusaha Tuhan Yesus, berkati usaha mereka Tuhan. Setiap apapun yang Engkau janjikan terhadap umat-umat-Mu, kami percaya Engkau akan menggenapi itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus, angkatan kita di depan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menundukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput di atas awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.